Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Auzi Anindya dalam pembelajaran PAI kelas 7 ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wasahilna fi fahmil Qur'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada kami dan mudahkanlah kami dalam memahami Al-Quran. Amin. Oke teman-teman, sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, sip. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membaca absensi terlebih dahulu ya. Azkia Syakira, Ahmad Rafi, Aisyah Filza Akila, Akbar Jihadilillah, Andini Permatasari, Akila Fatin Iskandar, Deana Febriani, Dirga Raditya, Elmira Dwi, Faris Raditya Zahid, Haura Nazifa, Ibrahim Saka, Kesa Rafi, Lutfia Zahra, Muhammad Rashid Abid, Mia Ashifa Ramadan, Muhammad Rayandra, Najmi Muhammad Naufal, Nilam Cahya Azahra, Rezki Putra Irhami, Rifki Aditria, Saifa Praditya, Safana Azalea, Syakira Zulfa, Wainomalea Sofian. Oke, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini teman-teman hadir semua lengkap ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 bab 1, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna Al-Asmaul Husna ya. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dan yang terakhir, yang keempat, menerapkan perilaku contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Al-Asmaul Husna. Oke, yang pertama yaitu mempelajari dan memahami iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Allah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah teman-teman, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengertian rukun iman. Iman itu apa ya? Jadi pengertian iman itu dibagi dua ya. Secara harfiah iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan ya. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman ya. Nah teman-teman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat serta qada dan qadarnya.
Mengapa demikian teman-teman? Karena pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Karena hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat, tidak tahu mau kemana harus melangkah. Ya, jadi teman-teman, itulah mengapa pentingnya rukun iman, ya. Itulah teman-teman mengapa pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar teman-teman tidak tersesat, agar teman-teman tahu tujuan hidup teman-teman ini mau melangkah kemana. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu yang kedua. Oke, materi yang kedua yaitu mempelajari dan memahami makna Al-Asmaul Husna. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 Al-Asmaul Husna ya, teman-teman. Yang pertama itu Al-Alim, yang kedua itu Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Secara umum, apa sih makna Al-Asmaul Husna itu? Nah, ternyata secara bahasa asma itu dari bahasa Arab, yaitu jamak dari nama-nama, ismun ya. Lalu husna itu artinya baik, hasanah ya, jamak dari kebaikan-kebaikan, disebutnya husna. Oke. Atau bisa disebut juga asmaul husna, artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman Allah surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fa'ad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya teman-teman, secara keseluruhan Asmaul Husna itu berjumlah 99 ya. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas untuk hari ini yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim. Dari segi bahasa, alama artinya mengetahui ya teman-teman. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan kita teman-teman ya. Penglihatan kita, pengetahuan kita itu terbatas ya. Oke, dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 59, Ibu baca terjemahnya ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, kecuali Allah ya teman-teman. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau juga yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Oke ya teman-teman, jadi Allah itu maha mengetahui apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita katakan, semuanya Allah tahu ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbuat, bersikap, berbicara, dan juga melihat, karena semuanya itu Allah maha mengetahui. Oke, nah teman-teman, sampai sini paham? Oke, sip. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Nah, ini firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 16, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, nama Allah Al-Khabir ini berkaitan dengan Al-Alim ya. Al-Khabir ini Allah maha waspada, yaitu Allah maha mengetahui segala perkara yang terjadi di dunia ya teman-teman, paham? Oke, selanjutnya yang ketiga, nama Allah As-Sami. As-Sami, Sami ayasma'u.
ya, secara bahasa artinya mendengar ya. Asami berarti Allah Maha mendengar ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ya. Dalam Al-Qur'an dituliskan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, teman-teman, dari Asmaul Husna yang Asami ini semuanya itu berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Khabir dan juga Al-Alim ya, teman-teman. Jadi karena Allah Maha mendengar, walaupun apa yang ada di dalam hati kita ya, kita harus berkata yang baik-baik. Misalkan teman-teman mendoakan kejelekan dalam hati, itu Allah kira-kira mendengar atau tidak? Ya, betul. Allah mendengar karena Allah Asami dan Allah Al-Alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sampai sini paham teman-teman? Oke, sip. Selanjutnya yang terakhir itu Al-Basir. Al-Basir, Basoro ya. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil, melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Penglihatan Allah itu tidak terbatas, berbeda dengan makhluknya. Salah satu makhluknya yaitu manusia ya. Penglihatan kita ini terbatas, kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Oke teman-teman, dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 18, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, nama Asmaul Husna yang terakhir ini Al-Basir berkaitan juga dengan Asami, berkaitan juga dengan Al-Khabir, dan yang terakhir yaitu Al-Alim. Semua nama-nama Allah Asmaul Husna saling berkaitan ya, teman-teman. Selanjutnya materi kita yang ketiga yaitu mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mempelajari apa itu Al-Alim, apa itu Asami, apa itu Al-Khabir, dan apa itu Al-Basir, maka kita akan memahami bagaimana aplikasi dari Asmaul Husna itu dan apa hikmah yang kita dapat dari implementasi Asmaul Husna. Hikmah-hikmahnya apa sih? Ya, hikmah-hikmah yang kita dapatkan yaitu ada 3 ya. Di sini Ibu jelaskan 3 ya. Orang-orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah karena ia merasa diawasi, merasa didengar, merasa dilihat dan diwaspadai ya teman-teman. Oleh karena merasa dekat, maka ia akan berusaha taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, hikmahnya yang pertama yaitu dia akan selalu mendapat pertolongan dari Allah ya teman-teman. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah ya. Dan yang terakhir, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Karena apa? Karena ia selalu berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, teman-teman, materi kita yang keempat. Mau baca dulu. Oke teman-teman. Sampai sini paham ya semuanya? Oke, sip. Nah, selanjutnya materi kita yang terakhir, yang keempat, yaitu menerapkan perilaku contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Al-Asmaul Husna. Dari setiap sifat yang 4 tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu ada Al-Alim, Al-Khabir, Asami, dan Al-Basir. Ibu akan mengambil salah satu contoh perilakunya ya. Dari Al-Alim, contoh sikap keteladanan dari Asmaul Husna Al-Alim yaitu mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, belajar dan merenungi ciptaannya. Jadi teman-teman, jangan merasa pintar, tapi kita sebagai manusia harus selalu merasa bodoh. Merasa bodohnya bagaimana, Bu? Nah, merasa bodohnya karena kita haus akan ilmu, ya. Karena ilmu Allah itu lebih luas daripada ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus selalu merasa bodoh, ya, teman-teman. Yang kedua yaitu Al-Khabir.
Sifat keteladanannya yaitu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau akan lakukan. Mengapa kita harus bersikap demikian? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya teman-teman. Jadi kita pikirkan dulu sebelum kita berbuat, ini perilaku baik atau perilaku buruk. Kita boleh mengerjakannya atau tidak, kita boleh melakukannya atau tidak. Jadi sebelum teman-teman melakukan sesuatu harus difikirkan lagi, ya. Yang ketiga, asami. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu berkaitan dengan al-alim. Ya, kita harus selalu haus akan ilmu. Kita harus selalu haus akan informasi karena kita memiliki pendengaran. Pasti kita menggunakan pendengaran kita ini salah satunya untuk mencari informasi, ya teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu al-basir, ya. Al-basir berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan ini jadikan bahan renungan sebagai bukti kebesaran Allah, ya. Bukti bahwa kita ini tanpa Allah ini bukan apa-apa, ya teman-teman. Juga karena al-basir ini Allah Maha melihat, berkaitan juga dengan al-khabir. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kira-kira kita dilihat Allah atau tidak, ya. Karena Allah al-basir, pasti Allah Maha melihat. Jadi kita harus selalu merasa waspada, ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Fari silahkan bertanya. Apa? Oh ya, salah satu hikmahnya juga kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, cukup? Oke, alhamdulillah untuk pertemuan pada pagi hari ini kita sudah membahas 4 hal, ya. Tadi Ibu review ulang teman-teman, ya. Yang pertama kita membahas tentang makna rukun iman, ya. Yang kedua kita membahas tentang apa itu Asmaul Husna, ya. Yang ketiga kita belajar tentang makna rukun iman. Yang keempat itu kita belajar meneladani sikap dari Al-Asmaul Husna. Oke, teman-teman semuanya paham? Oke, silahkan ditulis dulu, ya. Ya, tadi kita sudah membahas 4 poin, ya. Jangan lupa ditulis juga sikap-sikap keteladanan, ya, dari Al-Asmaul Husna. Oke, sudah semuanya teman-teman? Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau belajar untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kemudian hari, ya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke teman-teman, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Jangan lupa dibaca lagi bukunya, ya, di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.